Analisa desain algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan satu pekerjaan. Maksudnya apa? Algoritma itu urutan step atau langkah ketika kita melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Contohnya, misalkan yang paling gampang, resep makanan. Nah, resep makanan itu adalah contoh paling umum, paling simple dari yang namanya algoritma. Ya. Dari situ kita lihat misalkan pekerjaannya apa, nih tujuannya apa, misalkan resep untuk membuat nasi goreng. Nah, berarti tujuan akhirnya adalah nasi goreng. Dari pertama, apa yang disiapkan? Bahannya. Bahan apa yang disiapkan? Misalkan nasinya, ya. Ada garam di situ, ada bawang merah, ada bawang putih, ada telur gitu ya. Ya, sampai misalkan ada penggorengan, ya. Terus ada pisau untuk memotong gitu bahan-bahannya. Terus ada langkah-langkah selanjutnya misalkan ditakar nasinya, misalkan mau buat berapa porsi nasi gorengnya, maka yang disiapkan sejumlah nasinya, sepiring, 2 piring, dan seterusnya. Terus takaran dari misalkan jumlah bawang merahnya, bawang putihnya, jumlah telurnya, sampai jumlah berapa sendok makan, sendok teh garam gitu ya. Itu langkah-langkahnya itu adalah algoritma. Ya, algoritma. Karena bisa dibilang algoritma ini sebenarnya bisa masuk ke dalam semua hal. Tidak hanya, memang kan awalnya itu algoritma dibuat untuk matematika. Ya. Matematika, kita tahu dari dulu itu namanya matematika, ketika dalam menyelesaikan soal, biasanya kita dituntut untuk membuat langkah-langkahnya. Ya. Ditulis langkah-langkahnya. Kalau langkahnya salah, hasilnya benar, itu dapat setengah nilainya misalkan. Kayak gitu ya. Karena apa? Karena langkahnya harus benar, hasilnya juga benar. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal inilah yang disebut algoritma. Nah, itu dalam matematika. Dalam dunia sehari-hari, misalkan resep tadi. Dalam pemrograman, ya, hal yang penting untuk dipahami adalah logika kita dalam berpikir. Bagaimana cara untuk memecahkan masalah pemrograman yang dibuat. Karena dalam dunia pemrograman, udah pasti kita akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam algoritma ini, kita banyak diminta atau dituntut untuk berpikir secara logika. Sampai-sampai ada ada anekdot kayak gini. Kenapa sih programmer itu banyak laki-laki dibanding perempuan? Kenapa coba, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kenapa programmer banyak laki-laki dibanding perempuan? Karena kita terlalu menggunakan hati, Pak, ketimbang logika. Nah, karena perempuan lebih banyak menggunakan perasaan untuk berpikir, ya. Sementara kalau algoritma atau pemrograman ini banyak dituntut menggunakan logika, gitu. Masuk akal apa enggak, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau logika itu pakai otak kanan ya, kalau nggak salah ya. Kalau perasaan pakai otak kiri atau terbalik. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, selanjutnya dalam informatika atau dunia komputer, yang menyelesaikan masalah atau yang menyelesaikan pekerjaan adalah komputer. Maka dari itu, tugas kita memberikan instruksi atau perintah-perintah langkah per langkah kepada komputer agar komputernya paham, komputernya ngerti, dan dia bisa melaksanakan perintah-perintah yang kita kasih ke dia. Ya. Dan perintah-perintah itu langkah per langkah. Dan dalam dunia pemrograman, komputer akan melaksanakan perintah demi perintah secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi kalau kita menulis programming atau membuat program gitu ya, kita tulis instruksinya dari atas ke bawah berurutan, dan nanti ketika dijalankan oleh komputer, dia akan menjalankan dari atas ke bawah secara berurutan. Kecuali ada bagian instruksi yang menyuruh kita untuk lompat
ke instruksi tertentu, gitu ya, atau mengulang. Nah, nanti akan kita bahas ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 1 langkah, 2 langkah, atau banyak langkah. Dan langkah-langkah tersebut harus tersusun secara logis agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar. Tadi dikatakan bahwa algoritma merupakan gabungan seni dan teknik. Seni karena algoritma penuh dengan kreativitas dan imajinasi yang jenius. Jadi kita harus kreatif nih dalam membuat langkah. Buat langkah untuk menyelesaikan masalah sekreatif mungkin, secara efisien dan efektif. Teknik karena algoritma diterapkan di komputer yang penuh dengan tools-tools dan metode-metode. Gitu ya. Kenapa disebut algoritma itu gabungan antara seni dan teknik. Kriteria algoritma yang pertama, jadi algoritma ini punya syarat dan ketentuan, punya kriteria. Yang pertama itu ada atau tidak ada data yang dimasukkan dari luar. Jadi contoh tadi nasi goreng ya. Nasi goreng itu ada nggak data yang dimasukkan dari luar? Pasti ada. Apa itu? Ya nasi, ya telur, ya bawang. Itu sebenarnya bahan-bahan ya dari data dari luar yang akan dicampur, dimasukkan, diproses sehingga akhirnya hasil akhirnya ya adalah nasi goreng. Itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak ada satu buah keluaran atau tujuan. Misalkan tadi ketika resep nasi goreng maka keluarnya adalah nasi goreng. Ya, nggak mungkin algoritma ya tidak punya keluaran, tidak punya hasil. Ya, itu nggak mungkin. Yang ketiga, setiap instruksi atau setiap langkah jelas maksudnya dan hanya mempunyai satu arti. Hanya mempunyai satu arti. Artinya ketika instruksi itu nggak mungkin dia bercabang, wah artinya begini dan begini. Nah itu terjadi kerancuan, ya terjadi kerancuan. Nanti kalau komputer, kalau kerancuan kayak gitu dia akan bingung. Ini mau kemana? Gitu ya. Makanya instruksinya harus jelas. Yang keempat, algoritma baik secara keseluruhan ya maupun sub algoritma bila ditelusuri harus ada titik henti. Jadi ketika kita membuat langkah-langkah, misalkan resep tadi, langkah-langkahnya disusun dari langkah pertama sampai satu saat langkah itu akan terhenti ketika hasilnya sudah muncul, ya tujuannya sudah tercapai. Nggak mungkin suatu langkah itu akan berputar terus tanpa henti, nggak mungkin. Ya, jadi suatu algoritma pasti punya titik henti. Entah dia berhenti di ketika hasilnya sudah tercapai atau output-nya sudah keluar, gitu ya. Dan yang terakhir, kriteria algoritma pada setiap instruksi selain jelas juga harus dapat dilaksanakan dan juga efektif. Nggak mungkin kita buat suatu langkah ya yang langkah itu nggak bisa dilaksanakan, ya nggak bisa dilaksanakan. Jadi ini ada 5 kriteria algoritma. Nah, contoh algoritma pada matematika. Ya, misalkan kita diminta menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 3X plus 8. Langkah pertama adalah mulai. Yang kedua, tentukan nilai X. Ya. Setelah itu, hitung nilai Y sama dengan 3X plus 8. Setelah itu cetak nilai X dan Y atau tulis nilai X dan Y. Selesai. Gitu. Ya ini contoh algoritma sederhana dalam matematika yang sudah pasti dulu waktu kita sekolah ini sering sekali ya kita buat algoritma seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian program. Program adalah kumpulan dari instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya, misalkan saya mau bikin program untuk mencetak suatu teks.
Maka mulai saya buat instruksi-instruksi. Pertama misalkan apa? Misalkan ketik tulisan yang akan dicetak. Kedua, ya, tekan tombol Ctrl plus P misalkan. Ya. Yang ketiga, tekan OK. Yang keempat, cetak tulisan tersebut. Nah, ini instruksi-instruksi kita berikan kepada komputer, ya. Nanti akan dijalankan oleh komputer satu persatu. Instruksi-instruksi merupakan langkah-langkah dalam algoritma yang tersusun secara logis, kayak tadi ya. Instruksi-instruksi ini harus tersusun secara berurutan, secara logis, ya, dalam bentuk algoritma. Sementara kita nggak bisa tuh kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, kayak tadi misalkan, buat tulisan, tekan Ctrl P, tekan OK, cetak tulisan. Itu kalau kita tulis, komputer nggak ngerti. Nggak ngerti karena komputer hanya mengerti bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman tertentu. Ya, tertentu. Apa itu? Bahasa mesin. Jadi sebenarnya bahasa komputer ya adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu seperti apa? Komputer itu sebenarnya cuma bisa ngerti bilangan biner, angka 0 dan 1. Itu aja, ya. Komputer hanya bisa mengerti bilangan biner 0 dan 1. Itu bahasa dia. Di mana 0 artinya false atau off, sementara 1 artinya true atau on. Nah, dari kombinasi bilangan biner ini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, maka dibuatlah dari kombinasi-kombinasi tersebut dibuatlah banyak variasi kata, kalimat, instruksi yang bisa dipahami oleh komputer. Ya, yang bisa dipahami oleh komputer. Misalkan 0 artinya mati, matikan komputer misalkan. Oh, komputer ngertinya oh 0 itu matikan. 1 itu nyalain. Nah, dari 0101 ini dikombinasi bikin banyak gitu ya, sampai sejumlah misalkan heksadesimal. Heksa itu 6 ya, 0101 sehingga komputer ngerti nih. Kalau 01010000 oh artinya apa? Kalau 011 oh artinya apa? Ya, variasi-variasi tersebut komputer ngerti. Nah, karena kita nggak paham dan kita nggak hafal juga bahasa mesin kayak gitu ya. 010001 ini apa ya maksudnya? Nah, dibuatlah bahasa pemrograman yang memfasilitasi kita sebagai manusia. Ketika kita nggak paham bahasa 0101 bahasa mesinnya komputer, dan komputer nggak paham bahasa manusia, dibuatlah bahasa pemrograman yang memfasilitasi agar kita bisa nyuruh komputer tanpa harus mengerti bahasa mesin. Dan komputer bisa paham kita tanpa harus mengerti bahasa manusia. Ya, itulah yang namanya bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini banyak macamnya, banyak jenisnya, banyak namanya, banyak mereknya. Ya, ada COBOL, Fortran, Pascal, Basic, Java, C, Python, dan sebagainya. Di mana bahasa pemrograman ini pada dasarnya sama nih tujuannya. Ketika kita menulis bahasa pemrograman tersebut, bahasa pemrograman yang dipakai akan menerjemahkan instruksi-instruksi yang kita buat ke dalam bahasa mesin 0101. Misalkan sekarang kan lagi hits pakai Python ya. Pakai Python. Kita buat sebuah program dengan menggunakan Python. Tulislah bahasa Python. Oleh si Python, instruksi-instruksi tadi di-convert, diubah menjadi 0101 dalam bahasa mesin agar dipahami oleh komputer. Gitulah kira-kira. Lalu ada yang namanya pseudocode. Pseudocode itu adalah kode atau tanda atau cerita yang menyerupai atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan persoalan. Ya, gampangnya pseudocode ini cerita bahasa manusia, algoritma dalam bahasa manusia. Itu namanya pseudocode. Jadi contoh kayak tadi yang saya jelaskan, ya misalkan tulisan, tekan Ctrl P, tekan OK, itu pseudocode. Ya, instruksi-instruksi dalam bahasa manusia. Saya kasih contoh aja, misalkan gini, contoh pseudocode.
Bagaimana sih cara login ke Facebook? Tolong buatkan pseudocode-nya. Algoritma dalam bentuk pseudocode. 1. Buka website www.facebook.com. Kedua, isi username-nya. Ketiga, isi password-nya. Keempat, klik tombol login. Nah, ini namanya pseudocode. Bahasa manusianya. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ada algoritma versus pseudocode. Kalau algoritma itu biasanya lebih simpel, jadi diperpendek dengan bahasa-bahasa yang singkat-singkat. Misalnya, contoh, di sini ada kita diminta buat algoritma langkah-langkah dalam menyelesaikan A sama dengan A plus 5. Dalam bentuk algoritma, itu ditulis A sama dengan A plus 5. Lalu di bawahnya, if A lebih besar dari 5, dan cetak A. Bawahnya lagi, if A lebih besar dari B, dan cetak A. Kalau bukan lebih besar dari B, maka cetak B. Kita nggak perlu paham dulu yang apa sih maksudnya if then else, right, while, do, and doing, kita nggak perlu paham dulu nggak ya. Cukup tahu aja. Nah sekarang kalau kita lihat pseudocode-nya, nilai A ditambah 5. Cetak nilai A bila tersebut lebih besar dari 5. Jadi pseudocode itu bahasa manusianya. Ya, gampangnya gitu. Cerita manusia ditulis. Gitu langkah-langkahnya. Ya, itu pseudocode. Selanjutnya, ada yang namanya flowchart. Flowchart ini bentuk algoritma dalam bentuk gambar. Mungkin sebagian dari teman-teman pernah dengar yang namanya flowchart. Ya, jadi algoritma yang ditampilkan dalam bentuk gambar, simbol-simbol tertentu yang disebut flowchart. Ya, flowchart. Flowchart ini standar dari American National Standard Institute atau ANSI untuk menjelaskan algoritma atau menggambarkan algoritma dalam bentuk gambar dengan panah-panah sehingga menunjukkan proses atau alur dari mulai sampai akhir. Saya kasih lihat contoh gambar simbol-simbol flowchart. Ada yang bentuknya seperti kapsul atau elips, ini ya, sebut terminal. Ini artinya menggambarkan sebuah awal atau akhir. Jadi setiap flowchart diawali dengan bentuk seperti ini yang namanya terminal. Dan diakhiri dengan bentuk seperti ini yang namanya terminal juga. Jadi biasanya ketika kita memulai membuat gambar flowchart itu diawali dengan bentuk terminal dan diakhiri dalam bentuk terminal. Di mana bedanya ketika di awal itu biasanya di dalam simbol terminal ini ditulis start atau mulai bahasa Indonesia. Dan di akhir itu biasanya disebut end atau selesai. Ya. Selanjutnya ada yang bentuk jajaran genjang. Ini menggambarkan input atau input atau output. Ya, kayak misalkan masukkan nasi ke dalam penggorengan, itu input tuh. Masukkan nasi. Nasi itu sebagai inputan. Ya. Nah, bentuknya ketika memasukkan nasi, bentuknya adalah seperti ini, jajaran genjang. Menggambarkan input atau output. Nanti terakhir dalam bentuk nasi goreng selesai gitu. Nasi goreng selesai gitu ya, sebelum selesai. Nah, nasi goreng juga bentuknya seperti ini, sebagai tanda output. Oh, udah selesai nih. Outputnya apa? Outputnya nasi goreng. Yang ketiga, bentuk segi empat atau persegi panjang. Ya, ini menggambarkan proses. Jadi ketika menggoreng nasi, memotong bawang, kata kerja gitu ya, menggoreng nasi, memotong bawang, itu adalah proses. Makanya digambarkan dengan persegi panjang. Ya. Selanjutnya ada decision. Decision itu pilihan. Kalau ada dua pilihan, hanya cuma boleh dua pilihan. Kalau nggak ini, ya ini. Bentuknya adalah belah ketupat. Digunakan untuk memilih atau menanyakan jawaban true atau false, yes atau no. Misalkan apa? Misalkan ketika menggoreng, setelah menggoreng, ada pertanyaan, ada pilihan, pedas atau tidak pedas. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, belah ketupat, pedas atau tidak pedas. Kalau dipilih pedas,
itu jawaban yes, ya, maka masukkan cabai. Masukkan cabai berarti nanti setelah itu adalah ini lagi input, cabai sebagai inputan. Tapi kalau dia pilih tidak pedas, dia langsung nggak ada inputan, langsung stop misalnya, selesai. Jadi nasi goreng. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di yang kelima ada bentuk lingkaran sebagai konektor. Ini digunakan misalkan kalau flowchart-nya kita buat satu halaman nggak cukup. Wah, berarti harus pindah halaman lain. Baik itu di Word atau di atas kertas. Ya, atau di Visio gitu ya. Wah, nggak cukup nih, terlalu panjang flowchart-nya. Bagian akhir yang nggak cukup itu kita kasih lambang konektor. Konektor, nanti di halaman berikutnya kita kasih konektor dulu bagian atasnya, tanda bahwa ini sama ini nyambung. Biasanya ini ditulis nih, kalau nggak angka atau huruf. 1, maka di sini 1. Kalau di sini A, di sini A. Gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah panah. Panah ini menggambarkan proses dari atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Nah, kalau pilihan decision, ini biasanya ke kiri atau ke bawah. Ya, ke kiri berarti yes, ke bawah berarti no. Gitu. Ini kira-kira seperti itu. Selanjutnya aturan dalam flowchart. Flowchart itu digambarkan dari atas ke bawah, jadi nggak ke samping. Boleh sih ke samping, tapi jarang digunakan. Kalau misalkan kecuali kalau ternyata bentuk page-nya adalah landscape. Ya. Kalau potret dia akan ke bawah. Tapi biarpun ke samping itu jelas panah-panahnya. Panah-panahnya nggak bolak-balik. Dia kemana? Ke kanan semua gitu ya. Selanjutnya semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah. Nggak ada simbol flowchart yang tadi dijelaskan yang nggak nyambung dengan panah. Misalnya ini berdiri sendiri nih, si persegi panjang. Loh, kemana nih? Nggak nyambung kemana-mana, nggak ada panahnya. Ini salah, udah pasti salah. Ya, berarti dia harus terkena panah. Oke. Selanjutnya, flowchart diawali dan diakhiri dengan simbol terminal. Ya tadi udah saya jelaskan. Selanjutnya, simbol decision memiliki dua arah keluaran. Oke, satu true atau satu false. Decision. Oke, saya jelaskan tadi. Nah, sekarang apa beda pseudocode dengan flowchart? Jelas beda. Kalau pseudocode kan tadi gambar cerita dalam bentuk perkataan manusia gitu ya. Cerita dalam bentuk manusia, dalam bentuk teks, kalimat-kalimat seperti ini. Ceritanya misalkan algoritma untuk login ke Facebook. Satu, buka website facebook.com. Isi username. Selanjutnya isi password. Selanjutnya klik tombol login. Nah, di sini ada decision nih, pilihan. Jika username dan password sesuai, tampil halaman home atau dashboard-nya Facebook. Tapi jika username sama password-nya salah, ya, maka ulangi username atau password. Nah, berarti kita udah, wah ini ada decision nih, bentuk belah ketupat. Kalau betul ke sini, kalau salah ke sini. Gitu. Jadi seperti apa nih gambaran flowchart-nya? Kita lihat gambaran flowchart-nya. Ya, kekecilannya. Nih kira-kira gini. Start dimulai dengan tombol terminal. Mulai. Terus inputan. Inputannya apa nih? Bentuknya kan persegi jajaran genjang. Inputannya apa? Alamat URL, yaitu www.facebook.com. Setelah itu inputan lagi. Apa yang diinput? Username dan password. Oke. Setelah itu proses nih. Setelah username sama password dimasukkan, diproses. Diproses, dicek username sama password. Benar apa enggak? Kalau username sama password-nya salah, kalau ini benar ya. Jika username dan password-nya benar, ke bawah tampil Facebook selesai. Tapi kalau salah, dia ke kanan. No, berarti salah nih. Balik lagi. Kemana? Ke sini. Suruh isi lagi username dan password. Suruh isi lagi username dan password yang benar. Proses lagi login. Dicek lagi. Oh benar. Kalau benar, dia akan ke bawah dan selesai. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Cukup mudah sebenarnya ini.